setelah saya alami setelah minum SOP ini. Tahun 2009 setelah saya melahirkan anak yang keempat, itu saya menderita sakit tulang. Jadi tulang saya ini sakit semua. Saya nggak tahu bagian yang mana, cuma dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sakit semua. Terus kulit saya itu merah-merah, kemudian rambut saya itu rontok banyak sekali. Dan setiap pagi kalau saya bangun tidur, itu di tempat tidur itu di sarung bantal itu banyak rambut yang rontok seperti orang kemoterapi. Nah, kemudian saya bilang ke suami saya, aku ini sakit apa? Terus coba ke dokter aja. Setelah saya ke dokter, dokter bilang saya ini kena mati. Akhirnya saya nggak puas dengan jawaban dokter satu, saya pindah ke dokter yang lain. Karena saya cuma habis dari dokter obatnya habis kok sakit lagi. Pindah dokter lagi, dikasih obat sejenisnya, terus habis lagi juga masih sakit lagi dan tambah parah. Setiap hari saya itu kalau menjelang mau tidur itu saya minta dipijitin anak-anak saya dan suami saya itu bergantian. Karena saya merasakan sakit yang luar biasa, mulai tulang, kaki, jari-jari, kepala semuanya sakit. Kemudian saya bilang ke adik saya, "Dik, aku ini sakit apa? Kok berat badan turun? Kemudian sakitku ini tidak sembuh-sembuh." Terus gini aja, coba ke Surabaya, ke dokter Yuliasi. Adik saya kebetulan juga waktu itu dokter umum. Kemudian saya ke sana. Begitu saya duduk di ruang prakteknya, dia sudah bilang, "Ini lupus," dia bilang gini. "Dok, kok bisa bilang gitu? Padahal dokter kan, saya kan belum dites." Ya, nggak usah, saya nggak usah dites. Saya sudah tahu dari raut wajah ibu itu di sini ada merah-merah namanya butterfly. Nah, itu sudah tanda-tanda ibu lupus. Coba dites pasti lupus. Nah, ternyata setelah dites saya memang benar lupus. Akhirnya saya harus opname di rumah sakit Husada Utama itu selama 1 minggu. Nah, di situ tiap hari saya disuntik. Kemudian saya tetap merasa sakit. Tapi setelah dari rumah sakit itu saya sudah merasa nyaman. Tapi dokter bilang, "Setelah dari sini kamu harus minum obat setiap hari." Sampai kapan, Dok? Sampai selama-lamanya. Mungkin saya sampai bilang berhenti. Tapi saya kontrol tiap tahun, dokter nggak pernah bilang sudah berhenti minum obat, enggak. Saya harus tetap minum obat. Terus saya bilang ke adik saya, "Terus aku sampai kapan ini minum obat terus kayak gini?" "Ya sampai kamu bosan ketemu anakmu." Gitu. Nah, kamu bosan ketemu anakmu ya hentikan obat. Aduh, ini kayak ya, harus tak terima kenyataan ini. Memang saya harus setiap hari minum obat. Nah, terus suatu hari saya diperkenalkan SOP ini sama teman saya yang duduk di belakang itu, Pak Boy. Nah, tapi hari-hari saya yang saya jalani seperti biasa. Saya itu tetap beraktivitas. Jadi saya tidak bisa kena sinar matahari. Jadi saya harus pakai kaos kaki, pakai payung. Karena kalau saya kena sinar matahari, kalau kelamaan saya kadang pingsan. Gitu. Nah, setelah Boy bilang kalau ini namanya SOP 100 untuk terapi sel. Waktu itu saya nggak percaya. Mungkin saya bilang, "Alah, wis paling yo podo ya bisa tak minum yang lama-lama." Jadi di samping saya minum obat itu banyak sekali yang saya minum, ya termasuk herbal. Banyak MLM juga yang saya minum, semuanya tidak ada efeknya. Nah, kemudian suami saya maksa, "Ya udah diminum aja, nggak apa-apa, beli satu aja dulu. Barangkali nanti ada efeknya." Nah, setelah saya minum, itu ternyata habis 1 box itu saya merasakan rambut saya sudah tidak rontok. Terus saya bangun pagi, saya itu merasa enak sekali. Jadi yang biasanya bangun pagi itu sakit semua, malah ini kok nyaman. Bahkan pas 1 box itu, nah itu saya sudah yakin kalau saya ini sembuh. Karena apa? Biasanya kalau mau tidur itu saya minta pijitin terus sampai saya ketiduran. Nah, itu saya sudah lupa, sampai anak saya nanya, "Ma, kok nggak minta pijitin?" "Iya, soalnya aku tidak sakit bisa." Nah, akhirnya saya teruskan. Itu saya sudah merasa nyaman sekali. Tapi untuk obat saya nggak bisa hentikan. Jadi obat itu tetap saya minum. Cuman kalau saya lupa saya nggak nyesel. Saya sering lupa minum obat tapi saya nggak nyesel. Bahkan itu setelah minum SOP sampai 7 box itu sering saya tinggalkan obat itu. Nah, kemarin pas saya dapat trip ke Singapura sama Pak Boy naik kapal pesiar. Nah, itu saya
kalau memang benar-benar kecapean itu saya pusing banget. Pernah jadi ketika kapal pesiar itu bersandar di Malaka, kemudian kita ada trip ke Malaka naik bis. Nah itu aku pusing banget. Terus aku bilang, aku kok pusing kayak gini, aku takutnya pingsan. Terus boy bilang, udah minum obat sakit kepala aja. Jadi dia juga mabuk sakit kepala, sama-sama minum obat sakit kepala, tapi dia nggak tahu, saya langsung minum 2. Nah itu saya merasa nyaman. Tapi setelah sampai di rumah itu tak coba, kok katanya ada produk baru namanya Utsu. Nah Utsu ini katanya kalau orang lupus itu dilarang minum Utsu ya. Ya wis tak coba. Akhirnya saya minum Utsu. Nah yang dulu yang sakit tulangnya itu sudah hilang semua, tapi kalau kecapean saya pusing. Tapi setelah saya minum Utsu itu malah sekarang saya tambah enakan. Jadi nggak pernah lagi pusing. Jadi setiap kali saya ada aktivitas lama-lama itu biasanya saya istirahat minum obat sakit kepala karena saya kelelahan. Kalau sekarang enggak, saya enggak pernah lagi minum obat sakit kepala karena kelelahan. Jadi saya merasa sehat. Dan sekarang obat saya sama sekali saya tinggalkan. Sudah 1 bulan ini saya tidak konsumsi obat. Nah terus saya tanya ke adik saya, Dek, lupus itu penyebabnya apa ya? Kayak kamu itu karena keseringan konsumsi ini antibiotik, dia bilang gitu. Karena waktu kecil saya ini sering sekali masuk rumah sakit, hampir sebulan sekali saya ini dimasukkan rumah sakit sama orang tua saya karena saya ada asma, ada alergi dingin. Pokoknya saya itu sakit-sakitan. Nah sampai saya SMP, nah itu saya minum antibiotik itu hampir tiap hari. Nah kemudian setelah saya menikah waktu 2009 itu saya sudah merasakan kesehatan linu-linu itu sudah lama. Terus pencetusnya setelah saya habis melahirkan itu anak yang keempat itu baru saya kena lupus itu. Nah kemudian adik saya juga bilang memang kalau di kedokteran salah satunya penyebab lupus itu karena kebanyakan konsumsi antibiotik. Benar gitu ya Bu ya. Nah sekarang setelah saya yakin kalau SOP dan Utsu ini memang sangat dianjurkan untuk orang lupus juga. Jadi teman-teman kalau misalnya minum SOP aja saya kira mungkin belum afdol ya. Jadi kalau saya sarankan minum dua-duanya itu malah lebih afdol.